Oke, Prof, adakah kalkulasi khusus saat hakim menimbang dan juga merangkum hingga nanti akhirnya memberikan putusan begitu katakanlah di dalam kasus ini yaitu hukuman penjara begitu ya Prof? Adakah kalkulasinya Prof? Tentu kalkulasinya berbeda dengan matematik ya. Saya sering sangat tidak sependapat kalau ada ahli mengatakan 50% pelaku eksekutor dengan pelaku utamanya. Ada yang mengatakan, kita saksikan di banyak media. Saya sangat tidak sependapat karena hitung-hitungan keadilan tidak seperti matematik yang bisa dihitung dengan mudah. Ini memerlukan integritas dari para penegak hukum yang bernama hakim. Hakim harus punya integriti. Dia punya tanggung jawab seandainya keadilan itu untuk dirinya, seandainya keadilan untuk keluarganya, itu sudah diperhitungkan semua. Saya pernah juga memutus yang cukup berat ya, yang maksimal, tapi tentu aspek seperti ini saya sangat pertimbangkan. Saya di tingkat terakhir, ya. Saya di tingkat yang sulit untuk dirubah lagi dengan upaya hukum lainnya, tapi saya harus berani mengambil sikap dan saya memberi pandangan apa yang saya yakini ya. Terserah publik, social justice, terus straight justice, silahkan menentukan. Makanya yang menilai juga masyarakat, yang membaca masyarakat bisa mengukur ya dirinya yang memberikan pandangan negatif, sangat negatif, dirinya diukur siapa masing-masing dari kita ini. Prof, mungkin ini pertanyaannya kalau misalnya seorang hakim begitu ya memutuskan seorang terdakwa ini diberikan vonis hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman maksimal artinya hukuman mati, apa sebenarnya pertimbangannya Prof ini? Bagi saya ada 3 pertimbangan ya. Hukuman maksimal dari seumur hidup sangat mungkin. Jadi kalau ditanya apakah mungkin terdakwa Ferdy Sambo itu dihukum lebih dari yang sekarang? Mungkin, sangat mungkin. Apakah Sambo bisa dikurangi sampai dengan seringan-ringannya? Itu hak hakim dan itu mungkin. Ada semua contoh-contohnya. Pembunuhan 9 orang terhadap satu pejuang buruh Marsinah. Itu 99 dihapus, jelas dia melakukan pembunuhan berencana. Ini hanya contoh. Ya. Saya ingatkan, saya ulang kalimat. Ini hanya contoh. Bukan saya maksudkan untuk perkara ini. Bukan. Catat itu di benak masing-masing yang tidak senang mendengarnya. Ada. Saya bukan mengukur itu untuk ini. Tetapi 3 ukuran itu adalah kepastian hukum. Apakah hukum memastikan bisa dihukum maksimal lebih dari yang sekarang? Kedua, keadilan. Apakah ada keadilan lain? Yang 3 tadi, sosiologis, publik didengarkan. Itu dari social justice ya, tapi ya dari orang yang ngerti. Kemudian sosial lainnya ya, adat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang penting ada kemanfaatan. Oke, baik. Apa mandul matahid ya? Apa kemanfaatan kalau dihukum ringan? Apa kemanfaatan dihukum sedang? Apa kemanfaatan bagi masyarakat dan bagi negara kalau dihukum maksimal lebih dari yang sekarang? Itu semua ada pertimbangan hakim yang 3 yang semua dimusyawarahkan hakim. Kalau 3 ini tidak mampu, ditambah 2 harus ganjil. Ini ketentuan yang terjadi di peradilan pidana. Ini harus dipahami oleh semua lapisan itu. Semua pihak harus ngerti ini. Jangan nggak ngerti tapi cuap-cuap yang nggak benar. Harus yang ngerti, yang tahu bahwa proses itu seperti itu, dan saya buka pada pagi hari ini. Artinya ada setiap putusan itu ada pertimbangannya masing-masing begitu ya Prof. Kita harus jeda terlebih dahulu ya Prof. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, dan pemirsa kami jeda terlebih dahulu usai jeda. Breaking news kasus Sambo masih akan kembali.